Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Melanjutkan kajian Safinatun Najah pertemuan kedua. Faslun utawi ikilah fasal. Wa ma'na utawi maknane kalimah la ilaha illallahu. La iku ora ana ma'buda pangeran kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin Gusti Allah. Artinya atau penjelasannya dalam bahasa Indonesia, faslun ai hada faslun, pada pasal ini menerangkan tentang makna kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallahu, makna dari kalimat tauhid la ilaha illallahu adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak fil wujudi dalam wujudnya illallahu kecuali hanya Allah saja. Nah, jadi makna la ilaha illallah yang kita kenal dengan kalimat tauhid ini adalah tidak ada yang berhak disembah apapun siapapun dengan hak, ya. Tidak ada apapun atau siapapun yang berhak disembah dalam wujudnya kecuali Allah. Nah, ini menandakan kemutlakan Allah sebagai Tuhan pencipta kita, sebagai Tuhan yang tidak ada lawan tandingnya, sebagai sesembahan yang tidak boleh ada sekutunya. Kenapa? Ya karena secara hak, ya, di dalam wujud, di dalam kahanan atau keadaan semesta ini kan yang menciptakan hanya satu. Nah, kalau ada lebih dari satu yang disembah, berarti tidak namanya Tuhan. Karena Tuhan dalam konsep Islam itu adalah satu, benar-benar satu, yang tidak ditafsirkan macam-macam. Ya satu, ya satu. Nah, gitu ya. Simple, sederhana, dan itulah konsep ketuhanan dalam Islam. Baik. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, dalam hati, dalam pikiran kita meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain itu kan Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan, maka ya bukan Tuhan. Nah, al-ma'bud yang selain ilah. Nah, contohnya apa ya? Patung-patung itu, dewa-dewa yang dulu disembah, kemudian apapun itu, semuanya adalah ciptaan, bukan sang pencipta, bukan yang berkuasa. Baik, kita lanjutkan. Faslun utawi ikilah fasal alamatul bulughi utawi piro-piro tetengere balik salatun iku telu. Jadi pada pasal ini menerangkan tanda-tanda kedewasaan atau dalam istilah Islam yaitu balik. Tanda-tanda kedewasaan seorang muslim ada 3, ya. 3.
Yang pertama apa? Tamamu khamsa asyrota sanatan. Suwiji iku sempurnane umur 15 tahun. Fid dzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Jadi tanda pertama ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Apa itu? Sempurna usia 15 tahun. Bagi siapapun remaja kok sudah sempurna, dia berulang tahun yang ke-15, maka sudah dipastikan dia sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Ini standar kemutlakan yang tidak bisa ditawar lagi dan tidak perlu disangsikan eh, caranya bagaimana. Asalkan tahu tanggal kelahirannya sudah pasti, maka otomatis pada tahun ke-15-nya sudah pasti balik. Tidak perlu ditengok kemana ke ciri yang lain tidak perlu. Nah, kemudian wal ihtilami wal ihtilamu bisa dibaca wal ihtilamu ya. Karena ini sudah kedua. Jadi tanda kedua. Kalau saya boleh baca wal ihtilamu. Di sini ditulis wal ihtilami. Wal ihtilamu fid dzakari wal unta. Wal ihtilamu lan ngipi metu mani fid dzakari ing dalem wong lanang wal unta lan wong wadon. Nah, ini tanda ini juga untuk laki-laki maupun perempuan berlaku sama. Yaitu apa? Mimpi keluar mani. Nah, bukan keluar maninya dalam mimpi, tidak. Maksudnya ihtilam di sini adalah mimpi yang dengan mimpi itu kemudian menjadi sebab keluarnya air mani. Nah, biasanya umumnya dialami lebih sering dan lebih sering diceritakan maksudnya oleh laki-laki. Nah, karena keluarnya mani untuk laki-laki lebih eh, ditandai dan lebih mudah dirasakan bagi pelakunya. Nah, beda lagi ketika konteks perempuan. Yang mana kalau perempuan itu belum pernah keluar mani, apalagi dia tidak menceritakan ke siapapun, maka bisa jadi dia tidak sadar kalau sudah ihtilam. Maka untuk syarat atau tanda ini memang meskipun berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, tidak serta-merta orang tahu. Dan laki-laki pun misalkan sudah ihtilam, tidak sembarang orang dia ceritakan. Nah, kadang juga dipendam. Baik, ini juga pelajaran penting bagi para orang tua ya. Jadi kalau anaknya perempuan atau laki-laki mungkin belum 15 tahun, tapi dia sudah menceritakan pernah indikasi sudah ihtilam, maka sejak saat itu sudah sah baliknya. Begitu. Kita lanjut. Nah, tadi belum selesai ya. Litis sini nah kerono umur 9 tahun. Nah, tadi masih berkaitan dengan ihtilam. Ya, ini penulis mualif memberi batasan ya untuk anak usia minimal 9 tahun. Jadi ada anak 9 tahun itu sudah ihtilam, maka dia sudah balik. Nah, jadi apakah harus setiap eh, tahun ke-9 atau sudah berulang tahun ke-9 dia sudah ihtilam? Enggak mesti. Jadi proses ihtilam atau keluar mani seseorang itu tergantung banyak hal. Misalkan proses hormonnya dalam tubuh, kemudian faktor
eksternalnya, misalkan dia pernah mendapat rangsangan yang kemudian merangsang laju pertumbuhan hormonnya sehingga lebih cepat keluar mani. Misalkan normalnya umumnya 12 tahun misalkan. Ternyata usia 9 tahun sudah keluar mani sebab ihtilam. Bisa saja terjadi. Nah, apalagi konteks pada zaman sekarang yang memang faktor eksternal atau rangsangan dari luar itu sangat banyak sekali. Apalagi dari media sosial ya. Jadi berhati-hati, ini bukan kita siap tidak siap, tapi kalau anak sudah balik, entah itu balik secara normal maupun balik karena memang faktor atau lingkungan telah sedemikian mendewasakannya, maka orang tua harus siap dari segala halnya. Baik, termasuk tanggung jawab mm, masa depannya seperti itu. Selanjutnya wal haidu. Nah, ini tanda yang ketiga. Wal haidu dan haid la wal haidu lan haid fil unta ing dalem wong wadon litis'i sinina krana umur 9 tahun. Nah, tanda ketiga ini khusus untuk perempuan, yaitu apa? Haid, menstruasi. Itu menstruasi bagi siapa? Perempuan yang minimal usia 9 tahun. 9 tahun ini ulama sepakat menghitungnya dari usia hijriah. Nah, bagi perempuan, anak perempuan yang ternyata sebelum 9 tahun kok sudah keluar haid, nah ini dibagi dua. Jika kurangnya itu hanya sekitar maksimal 15 hari, misalkan si A, dia keluar darah pada tanggal misalkan 10, padahal ulang tahun ke-9-nya itu adalah tanggal 20. Maka kan kurang 10 hari. Maka ini sudah termasuk haid. Tapi kok ternyata dia keluar tanggal tanggal 1, tanggal 1 sementara ulang tahun ke-9-nya itu tanggal 20. Maka ini belum dinamakan haid, masih kategori istihadah. Jadi maksimal dikatakan haid pertama paling kecil usianya adalah umur 9 tahun hijriah kurang 15 hari. Kalau sudah kurang 16 hari dan seterusnya atau kurang apalagi kurang 20 hari, maka belum dinamakan haid, gitu ya. Ada pula yang anak perempuan yang ternyata haidnya terlambat. Ada yang umur 12 tahun baru haid misalkan atau 13 tahun. Ya tidak masalah, bukan masalah terlambat, tetapi memang dia kesiapan psikisnya, kesiapan biologisnya ya memang pada usia itu. Misalkan ada kasus, ini sangat jarang sekali, si anak haidnya di atas usia 15 misalkan, tapi ini, sangat 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 jarang terjadi. Misalkan usia haidnya itu di usia 15 tahun lebih, 4 bulan, maka dia dihitung baliknya ya, bukan karena haidnya, tapi karena telah usia 15 tahun pas. Jadi kalau sudah 15 tahun karena tadi baik laki-laki maupun perempuan, maka sudah dianggap balik. Hmm. Atau misalkan ada anak laki-laki, dia ihtilamnya baru usia 16. Ya hitungan baliknya bukan usia 16 itu, tapi usia 15 pas. Sekali lagi, standar mutlak paling lambat anak baik laki-laki perempuan itu paling lambat itu balik usia 15 tahun tepat. Nah, ya kalau dia mengalami ihtilam keluar mani lebih dari usia itu atau haid lebih dari usia itu ya tidak menjadi acuan. Tapi kalau yang lebih dulu adalah haidnya atau ihtilamnya, maka otomatis yang menjadi acuan balik adalah yang lebih dahulu. Tentunya
Tadi ya yang dihitung paling cepat usia 9 tahun, baik yang haid maupun yang ihtilam, begitu. Nah, kita lanjutkan. Faslun, syurutu ajza'il hajari samaniyatun. Faslun utawi ikilah fasal, syurutu ajza'il hajari utawi piro-piro syarate cewek cukup ngangge watu samaniyatun iku 8. Ya, pasal ini membahas tentang kecukupan menggunakan batu sebagai alat toharoh, alat untuk bersuci atau istinja. Nah, ada 8 syarat yang harus dipenuhi batu itu bisa menjadi alat istinja yang sah, yang boleh dipakai. Nah, kalau ada syarat yang gugur dari salah satunya bagaimana? Nah, ini ya. Kedelapan syarat ini harus terpenuhi semuanya. Kalau ada yang satu yang tidak terpenuhi, maka ini tidak bisa dikatakan suci, alias batunya tidak dibolehkan untuk memakai. Kalau nggak boleh pakai batu itu ya, ya pakai batu yang lain atau yang paling tepat pakai media pengganti yaitu air ya. Jadi kalau batunya terbatas hanya ada batu itu aja, maka 8 syarat harus terpenuhi. Nah, kenapa kok ada bab pasal seperti ini? Karena Islam tradisinya turunnya itu di daerah Arab yang notabene jarang terdapat air dan banyaknya adalah batu atau benda padat di sekitar. Nah, konteksnya seperti itu ya. Turunnya Islam, ajaran Islam itu di daerah yang lebih banyak benda padatnya, batunya daripada kelihatan airnya. Nah, ya kalau di Indonesia di sekitar kita lebih banyak air, ya sudah memakai air saja. Nah, acuan ini menjadi penting bagi kita kalau misalkan pas kekurangan air, adanya adalah benda padat, batu dan semacamnya. Maka ini juga harus diperhatikan. Yang pertama, ayyakuna suici Arab ono bisalasati ahjarin iku kelawan telu piro-piro watu. Jadi syarat pertama batu bisa digunakan adalah menggunakan 3 batu. Batu itu ukurannya berapa? Nggak ada batasan. Yang pasti bisa digunakan lah. Kan nggak mungkin pakai batu cadas yang ukuran jumbo sebesar rumah kan nggak bisa. Ya normal-normal saja ukuran kerikil atau yang semacamnya itu yang segenggaman tangan atau sebesar apa yang kira-kira 3 batu ini cukup. Jadi syarat pertama adalah 3 batu. Sebagian ulama menilainya boleh pakai satu batu yang punya 3 pojokan atau 3 mmm, 3 apa, sudut. Jadi misalkan batunya itu berbentuknya banyak sudut misalkan, nah dan ukurannya cukup besar, 1 genggam lebih. Nah, jarak antara satu sudut dengan sudut yang lain agak jauh ya, sehingga itu cukup dihitung sebagai 3 batu. Nah, sebagian ulama menyatakan seperti itu, membolehkan satu batu dengan 3 sudut atau lebih. Kemudian wa ayyunaqqa lan arep den bersiake al mahallu apa panggonane. Nah, jadi ini bacanya ada wa ayyuna qol mahal, ada wa ayyang qol mahal, ada beberapa versi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi tempatnya itu bisa dibersihkan kalau ini seperti ini. Jadi
tempatnya yang kena najis itu bisa dibersihkan, bisa bisa dibersihkan dengan batu itu maksudnya. Kalau nggak bisa dibersihkan dengan batu itu ya, ya nggak boleh pakai batu, maksudnya seperti itu. Wa alla yajifa lan arep ora garing an najesu apa najis. Nah, syarat ketiga, jadi najisnya itu belum kering. Misalkan BAB ya, terus mencari ke sana ke sini belum ketemu, ketemu terus BAB-nya, kotorannya, tinjanya sudah kering ya, ini nggak boleh pakai batu. Jadi kalau di Padang, Sahara atau di mana yang itu tempat gersang itu dicari dulu batunya, jangan BAB dulu baru mencari, seperti itu. Nah, jadi syarat yang tadi yang ketiga adalah najisnya belum kering. Kenapa? Kalau kering ketemu kering yang percuma. Najis ini kering melawan batu yang sudah kering, yang juga kering. Ya nggak bisa efektif untuk menghilangkan yang sudah mengering ini. Maka harus kondisinya belum kering. Terus syarat keempat, wala wala yantaqila. Nah, wala yantaqila lan arep orang ngalih apa najis. Nah, syarat selanjutnya adalah najisnya belum najisnya belum pindah. Kalau najisnya sudah pindah ya repot. Jadi dipastikan dulu najis yang akan dibersihkan itu kotoran misalkan tinjanya itu belum pindah dari tempatnya itu. Kalau sudah geser dari lubang misalkan, mohon maaf, dari lubang anusnya sudah geser kemana jauh, itu ya nggak bisa, harus masih di tempatnya itu. Wala yatura'a alaihi lan arep ora anyar teko ing ngatasé najis. Akharu apa najis liyane. Waktu BAB tiba-tiba ke kepercikan najis yang lain, misalkan ada ayam yang tiba-tiba diatraksi, terus kotorannya nempel ke kotoran yang mau istinja tadi, jadi berkumpul. Nah, ini nggak bisa. Nah, atau BAB-nya kena darah misalkan, mungkin dia kena sembelit atau ambeien atau yang lain, kemudian darahnya bercampur dengan BAB-nya itu. Padahal tadi sudah mau dibersihkan pakai batu, ya nggak bisa sudah. Karena sudah ada barang baru, kotoran baru yang menempel ke najis yang lama tadi. Wala yujawiza lan arep ora ngliwati apa najis sofhatahu ing bokonge wong. Wa hasyafatahu lan ing hasyafahe wong. Jadi syarat yang selanjutnya, najis itu nggak boleh melewati lipatan pantat orang itu. Jadi kalau sofhatun itu lipatan bokong ya, pantat yang kalau orang itu berdiri akan menempel. Nah, itu. Jadi pantat yang sekiranya kalau orang itu berdiri itu akan menempel dagingnya atau kulitnya itu. Nah, itu termasuk bagian sofha. Nah, kalau ternyata najis ini sudah keluar dari area sofha, contoh misalkan sudah ke pantat yang eh, sebelah naik lagi atau sebelah melebar ke kanan kiri lagi di luar area sofah tadi, sehingga ketika dia misalkan berdiri, orang akan melihat tinjanya itu, melihat kotorannya itu di pantatnya. Nah, itu sudah di luar sofah namanya. Jadi kalau ada orang melihat pantatnya ada kotoran, nah itu berarti kotorannya sudah di luar sofah.
Karena kalau di masih area sofah, orang lain tidak akan bisa melihat kotorannya itu dari belakang. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang namanya sofha. Mungkin karena dia beraknya atau BAB-nya, mmm, karena sakit terus dia menyebar kemana mana seperti itu. Ini nggak boleh pakai batu. Nah, dan juga wa hasyafatahu atau kotoran kalau dalam tanda kutip ini kencing ya, kencingnya sudah di luar hasyafahnya. Nah, kalau di laki-laki itu ada ujung dari, kemaluannya itu kan bentuk berbeda ya, perbedaan itu area yang dari keluarnya pipis sampai lingkaran kepala dari kemaluannya itu namanya hasyafah. Nah, kalau ternyata air kencingnya itu sudah di luar hasyafah sampai ke kulit yang tidak di kepala lagi, tapi sudah merembet ke yang lain, maka nggak boleh pakai batu. Lanjut, wala yusibahu lan arep ora ngenai ing najis maun apa banyu. Nah, juga syarat yang lain, ini penting, nggak boleh najisnya itu sudah terkena air. Nah, jadi kalau najisnya, baik itu tinjanya atau air kencingnya itu sudah kok sudah kena air, entah air dari mana, maka ini sudah nggak boleh lagi pakai batu. Nah, lanjut yang syarat terakhir adalah wa antakuna lan arep ono al ahjaru apa pira-pira watu tohiratan iku suci. Syarat yang paling terakhir dan yang mungkin paling, utama ya di sini. Batu-batu yang dipakai itu harus suci, nggak boleh batunya itu sudah ada najisnya dulu. Misalkan batunya sudah kena tai ayam misalkan, walaupun sudah mengering, kena sedikit, nah itu nggak boleh. Atau najisnya atau batunya terkena, mungkin berdarah hasil sembelian misal binatang misalkan ada cipratan darahnya di situ, masih kelihatan kalau itu darah, itu nggak boleh, dan lain-lain contohnya. Apalagi kok yang dipakai adalah, mirip batu, padahal itu adalah kotoran yang sudah kering. Ya kalau di Arab kan bisa ditemui kotoran-kotoran unta atau hewan-hewan ternak yang sudah kering, kotorannya besar-besar kan. Nah, itu kalau sudah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun kan mengeras ya di udara panas itu. Orang bisa mengira itu batu. Nah, hal yang seperti ini nggak boleh. Jadi batunya itu nggak boleh, dari unsur yang najis. Apalagi itu, kotoran yang mengering, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Nah, jadi bersuci dalam Islam ini penting, ini dijadikan sebuah pasal tertentu yang kemudian dilanjut dengan pasal terkait dengan cara bersuci yang lain yaitu wudhu. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita istilahkan istinja, kita istilahkan dengan toharoh secara umum. Nah, kita sudah masuk berikutnya nanti masuk dalam kategori wudhu. Nah, faslun utawi ikilah fasal. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu sitatun iku nenem. Jadi fardunya wudu atau rukunnya wudu di sini ada 6. Al awalu utawi kang dingin an niyatu iku niat. Jadi fardunya wudu yang pertama yang paling utama adalah niat. Ini sekali lagi ini adalah fikih Syafi'i ya. Karena kalau di luar Syafi'i niat bisa tidak perlu. Kalau Syafi'i niat menjadi salah satu sahnya wudu. Nah, jadi yang pertama harus niat dulu. Kapan niat itu dilaksanakan? Bersamaan dengan fardu atau rukun wudu yang kedua. Apa itu?
Asani utawi fardu yang sing kapindho ghuslul wajhi iku masuwe rai. Jadi fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi bersamaan dengan awal membasuh wajah dengan air inilah kita niat di dalam hati. Karena niat itu tempatnya di hati. Kalau melafalkan niat misalkan nawaitul wudu'a itu yang di lisan itu sunnah boleh dilakukan. Enggak dilakukan tidak masalah. Jadi kalau di latal fit namanya istilahnya melafalkan niat itu boleh dilakukan. Ya, ada yang menyatakannya adalah sunnah, tapi yang paling wajib adalah di dalam hati. Dan bisa pakai bahasa yang dimengerti. Bahasa Jawa boleh, Madura boleh, Indonesia boleh, Inggris boleh, asalkan mengerti. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang kadang dilupakan anak-anak yang baru belajar wudhu. Mereka melafalkan niat, hafal niat bahasa Arabnya, tapi tidak meniatkan di hatinya. Ini menjadi kesalahan yang fatal. Dimohon Bapak Ibu, pemirsa, sobat kajian yang sudah punya anak-anak, atau mungkin dirinya sendiri, perlu diingat kembali apakah niatnya ini sudah benar atau belum. Nah, niatnya apa sih? Tidak harus selalu lengkap aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, tidak seperti itu, enggak apa-apa. Nah, minimal sengaja meniatkan wudhu itu sudah niat. Aku niat wudhu seperti itu sudah bisa. Ada yang mempersyaratkan aku niat wudhu menghilangkan hadas kecil, seperti itu sudah. Nah, kalau lengkapnya ya seperti tadi. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Ada unsur kesengajaannya yaitu aku niat. Ada ta'yinnya yang diniati itu apa yaitu wudhu ada. Kemudian ada tujuan wudhunya ada untuk menghilangkan hadas kecil. Ada hukumnya yaitu fardu. Terus ada motivasinya atau tujuan akhirnya lillahi ta'ala ada. Nah, itu lengkap namanya. Nah, pada saat membasuh muka ini yang harus diperhatikan adalah batasan wajahnya harus disadari atas sampai bawah itu atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Kalau tidak punya rambut ya kira-kira batas rambutnya normalnya dia di mana. Nah, sekali lagi ya. Jadi kalau dia mungkin ya dari kecil nggak punya rambut, ya yang dipakai adalah batas-batas normal orang lain rambutnya di mana seperti itu mulainya. Kemudian yang di bagian bawah yaitu di dagu tempat tumbuhnya janggut. Rambut jenggot itu di mana kalau belum ada jenggotnya maka disitulah batas akhirnya. Tapi kalau jenggotnya sudah muncul, kalau laki-laki, maka semua jenggotnya itu sekalian dibasuh. Karena konteksnya ini Indonesia, maka insya Allah jenggotnya tidak ada yang tebal-tebal seperti yang di Arab ya. Jadi harus dibasuh aja sampai di sela-selanya. Kalau jenggotnya tebal seperti orang-orang yang Arab atau yang intinya dia genetikanya itu dari Arab, maka boleh hanya luarnya saja, sela-selanya enggak masalah. Tapi kalau jenggotnya tipis seperti umumnya orang Indonesia, maka lebih baik dan wajib di sela-sela dengan air. Untuk batas kanan kiri yaitu di bahasanya itu apa ya pilihnya? Bahasanya itu perbatasan telinga. Jadi telinga berbatas dengan wajah itulah, disitulah tempat batas kanan kiri wajah itu. Jadi atas bawah sudah clear, kanan kiri sudah clear, maka termasuk rambut yang biasa diistilahkan sinoman itu, nah itu juga masuk anggota wudhu ya yang harus dibasuh ya. Nah, maka hati-hati, jangan sampai terlewat. Kemudian yang
ketiga asalisu utawi kang kaping telu ghuslul yadaini iku masuhe tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikote loro. Jadi tangan dua dari ujung jari ini sampai dengan siku itu pergelangan siku itu, nah itu adalah tempat yang harus dikenai air. Kalau itu harus kena air, maka kalau ada benda yang di situ arloji atau yang lain, gelang, harus dipastikan airnya terkena kulit di bawahnya. Atau ada kuteknya, atau ada henanya, atau yang lain-lain, maka bahannya harus dipastikan bisa menyerapkan air ke dalam pori-pori kulitnya. Kalau tidak, maka wudhunya tidak sah, harus diulangi, dihilangkan dulu bendanya baru wudhu, seperti itu. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, mashu syai'in iku ngusap suwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Nah, jadi yang rukun atau fardu yang keempat adalah mengusap, bukan membasuh ya, mengusap sesuatu dari kepalanya. Nah, ini menjadi kekhasan dari Syafi'iyah, yang mana Imam Syafi'i sesuai pendapatnya mencukupkan, contoh misalkan yang diusap kok cuma satu helai rambut misalkan, itu sudah mencukupi. Berbeda dengan imam yang lain yang menyatakan ba'dun min ra'si itu adalah harus seperempatnya, seperempat bagian kepala. Kalau kurang dari itu maka tidak sah. Atau imam yang lain yang mengharuskan seluruh kepala. Nah, ini Imam Syafi'i sangat 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 pegang teguh sekali bahwa sesuai dengan pendapat beliau dari ayat Al-Qur'an, maka ta'dun min ra'si ini ya cukup syai' min ra'si. Jadi cukup sesuatu saja, sehelai rambut boleh, 3 helai rambut boleh, sebagian rambut boleh, bagi yang nggak ada rambut yang penting itu diusapkan ke kepala tempat tumbuhnya rambut itu. Maka itu sudah cukup, tidak perlu disiram, tidak perlu diusap sampai banyak. Nah, itu sudah cukup sekali. Kemudian al-khamisu utawi kang kaping 5 nggo rijlaini iku masuh sikil loro. Nah, masuh sikil loro ma'al ka'baini serta kemiren loro. Jadi yang kelima ini adalah rukunnya membasuh, bukan mengusap ya, sekali lagi. Membasuh kaki kanan kiri itu dari ujung jarinya, telapak kakinya juga, bagian atasnya juga, sampai mana? Sampai kemiren bahasa Jawanya, atau bahasa lain polok, atau bahasa Indonesianya mata kaki. Jadi sampai pergelangan yang tempat ada mata kakinya itu di sebelah kanan kiri lah, itu batasnya untuk bagian kaki. Boleh lebih, boleh. Jadi dianjurkan untuk melebihi di atasnya mata kaki agar tidak ada yang terlewat. Nah, apalagi nanti ketika di hari mahsyar, di hari kumpulnya semua manusia, itu orang-orang akan bercahaya anggota badan yang terkena air wudhunya. Maka biasanya sebagian dari kita untuk berlomba-lomba untuk melebihi dari batas minimal anggota wudhu itu. Kenapa? Biar semakin banyak yang terkena cahaya nanti. Jadi yang ketika di hari kiamat itu anggota badan kita yang glowing itu semakin banyak ya, karena terkena barokahnya air wudhu. Tapi nggak boleh terlalu over, misalkan sampai ke lutut misalkan dan sampai boros air, itu nggak boleh. Jadi secukupnya, kalau dilebihi ya secukupnya. Kemudian tisu utawi kaping 6 at-tartibu iku urut. Jadi
versi Imam Syafi'i, rukun wudhu yang 6 itu, yang keenam adalah tartib, harus urut, nggak boleh diacak. Kalau misalkan sobat kajian tahu ada orang yang sedang wudhu kanan kirinya misalkan, kok urutannya beda, ya tidak perlu diingatkan, diyakini saja, oh orang itu menggunakan madhab yang lain, yang memang tidak mengharuskan tertib seperti ini. Nah, jadi sekali lagi, dan juga mungkin yang perlu dipahami, misalkan pada waktu kekeringan, di rumah sudah wudhu tapi belum selesai, baru sampai kepala. Nah, terus sudah qomat mau ke masjid, di masjid biar nggak ketinggalan, dia masjidnya kebetulan samping rumah pas. Nah, jadi dari rumah ke masjid cuma beberapa, nggak sampai 1 menit, dia ke situ tinggal menambahi membasuh kakinya saja misalkan, itu tidak apa-apa. Meneruskan wudhunya dari rumah. Asalkan tertib seperti ini. Dan asalkan airnya masih belum kering. Jadi eh, konsep keberlanjutan air wudhu ini, misalkan Bapak Ibu, pemirsa, sobat kajian ini wudhu dari satu tempat, kemudian menyempurnakan di tempat yang lain yang agak jauh, misalkan boleh asalkan tadi airnya belum kering. Air yang wudhu yang di anggota sebelumnya, anggota yang lain itu di tangan atau di muka, ya itu sampai ke tempat selanjutnya belum kering. Jadi bisa dilanjutkan menyempurnakan saja, tidak perlu mengulangi dari awal. Pun kalau mau mengulangi dari awal ya nggak apa-apa, asalkan, tidak boros, tidak makan hak wudhunya orang lain. Jangan sampai kita ulangi wudhu, ternyata airnya di situ juga habis, orang lain nggak sempat wudhu. Nah ini bermasalah. Baik, sampai sini kajian kita, pertemuan kedua ini untuk kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat.